kita diberi tema ya, quality of work life gitu. Waktu saya diberikan informasi mengenai tema yang dipilih ini, saya kemudian mulai muncul pertanyaan gitu, kenapa tema ini yang dipilih gitu kan? Ini tentu merupakan satu tema yang menarik bagi saya juga menarik. Kita akan kupas satu-satu, Bapak Ibu. Oke. Sebelum membahas, saya ingin ajak Bapak Ibu kita semua untuk berdoa. Mudah-mudahan acara kita hari ini diberikan kelancaran dan tentunya membawa kebaikan bagi kita semua. Saya akan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim dan kemudian mari kita membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Kita akan mulai dulu dari hari ini kita tentu akan nanti membahas apa itu quality of work life, kemudian kenapa juga kita harus membahas itu dan bagaimana caranya kita meningkatkan quality of work life-nya kita. Nah, saya punya tiga sub bahasan ini nantinya kita akan bicara dari kualitas. Ketika kita mendengar satu kata kualitas, tentu Bapak Ibu juga barangkali punya frame berpikir yang sama dengan saya. Kita bicara kualitas itu berarti ada satu apa namanya, ada satu derajat atau ukuran dan kemudian kualitas itu sangat berkaitan erat dengan bagaimana harapan dari orang lain atau pihak lain kepada kita. Kemudian kita lihat dari sisi definisi terlebih dahulu. Quality of work life itu Bapak Ibu akan bisa dilihat dari dua sisi. Dan kemudian yang satu lagi dari sisi non-work-nya atau barangkali dari sisi individu, kalau kita mau mudah menerima informasi ini. Kalau dari sisi organisasi, sama-sama kita pahami bahwa organisasi punya perangkat, punya komponen yang kemudian ketika itu ada, ketika itu terpenuhi, maka secara tidak langsung kita mempersepsikan apa namanya ya, happy atau puas atau job satisfaction munculnya ke sana gitu. Kemudian bicara kualitas kerja kalau dari sisi organisasi kita lihat bahwa sesungguhnya di organisasi itu ada yang diharapkan dari karyawan itu apa sih misalnya gitu. Salah satunya itu kan ada nature of task-nya itu sendiri, kemudian tidak sekedar dia diberikan tugas, tetapi kemudian dia diberikan ranah untuk otonomi. Artinya ini berkaitan erat dengan pendelegasian. Ketika seseorang didelegasi satu tugas, itu biasanya delegasi itu konteksnya di luar yang main jobnya dia. Jadi seringkali kita delegasi itu kita samakan dengan seolah-olah apa yang tercatat dalam naskah job description-nya kita. Padahal sesungguhnya delegasi itu berbicara tentang leveling yang lebih tinggi dari itu karena dituntut ada respon bagaimana dia menerima delegasi itu gitu. Delegasi di situ ada proses belajar, ada proses bertumbuh lagi. Nah, di sini sangat erat kaitannya dengan otonomi. Kenapa? Karena kalau seandainya kita didelegasi nih Bapak Ibu, didelegasi tugas yang bukan tugas rutin kita. Sebetulnya dari delegasi itu apa yang bisa kita lihat? Yang pertama tentu ada positifnya dari sisi trust, berarti kita dipercaya, barangkali kita dianggap mampu ketika satu tugas yang didelegasi kepada kita, tetapi pada saat kita ingin menjalankan tentu yang kita harapkan adalah apa? Otonomi, seberapa batas sih dikasih ke saya ruang untuk saya bisa nyelesain yang didelegasiin ini. Ketika ruang itu tidak tersedia, apa yang kita rasa biasanya gitu. Itu sangat personal memang sangat subjektif nanti sama-sama di diri kita. Organisasi juga kita melihat bahwa di situ sangat diharapkan apa yang dinamakan dengan respect. Kemudian ada interpersonal relationship di mana kita sebagai orang-orang yang ada di dalamnya itu bisa enak dengan nyaman dan kemudian bisa menuju satu komoditas pekerjaan dan kualitas hidup ya, quality of work life itu ternyata Bapak Ibu physical safety itu menjadi penting gitu. Physical safety bagaimana kondisi di tempat kerja kita itu aman. Aman itu amannya bukan sekedar berarti dari tindak kriminalitas atau barangkali ada perilaku
kita merasa nggak aman. Apa itu misalnya? Misalnya nih, ketidakpercayaan, kemudian ada apa namanya, merendahkan orang lain, itu juga sebetulnya dari sisi safety. Kemudian dari satu lagi, ketika orang mempersepsikan quality of life dari sisi organisasi, maka yang diharapkan idealnya adalah satu culture yang terbentuk itu positif. Nah, ujungnya ketika kita bicara quality of work life dari sisi organisasi, maka sesungguhnya kita bicara komitmen organizational pada satu proses experience dan kita merasakan loyal. Kemudian ketika kita loyal, kita bisa engage kepada organisasi kita. Itu dari sisi organisasi. Kemudian dari sisi non-worknya atau dari sisi individu barangkali secara spesifik. Harapan kita bicara kualitas, quality of work life dari sisi kita manusia, individu, pastilah kita mengharapkan yang namanya well-being. Well-being itu apa? Ya ada kenyamanan, ada keseimbangan antara kehidupan dan kerja. Ya kerjanya bisa rampung di jam kerja. Kalau sesekali lewat, tapi kita menyikapinya masih bisa nyaman, kira-kira kayak gitu ya. Kemudian outputnya apa? Kalau tadi dari sisi organisasi kita bicara komitmen, dari sisi individu yang kita rasakan adalah happiness, bahagia gitu. Ada beberapa organisasi Bapak Ibu yang kemudian melakukan transformasi. Ketika transformasi yang dilakukan, salah satu yang dibangun adalah bagaimana karyawannya bisa bahagia. Jadi diciptakanlah activity-activity setiap harinya, diciptakanlah rules setiap harinya, hanya sesimpel bagaimana orang di tempat kerja itu setiap hari bisa happy. Jadi ketika dia happy, ternyata ketika dia happy mendongkrak produktivitasnya gitu. Oke. Happy, ketika seseorang merasakan happiness, maka happiness itu sesungguhnya akan membawa energi yang positif sekali, dan kemudian dia akan lebih bertanggung jawab dalam menjalani berbagai peran yang dia punya, dan barangkali ketika itu kita bicara pekerjaan, maka produktivitas akan terlihat ketika seseorang mengerjakannya dalam keadaan yang happy gitu. Nah, saya ingin cek dulu nih Bapak Ibu, boleh di drop di chat box kalau berkenan. Pernah nggak kita merasa bahwa kita orang yang paling sering diuji gitu? Waduh, kayaknya hidup saya tuh berat sekali. Susah banget, nggak ada waktu untuk saya bahagia barangkali ya, persepsi kita merasa begitu. Atau kita ngerasa keseharian di tempat kerja, kita yang paling capek nih dari orang-orang di sekitar kita. Misalkan kita punya tim kerja berapa orang, kita ngerasa kita yang paling capek. Pernah nggak gitu? Kalau pernah, nanti kita cek why. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ketika terjadi nih perubahan di dalam hidup kita, perubahan di dalam organisasi kita, perubahan itu kan biasanya sangat menciptakan yang namanya uncomfort, ya kan, ketidaknyamanan, uncomfort gitu. Ini menuntut kita berubah. Kenapa gitu? Kenapa perubahan justru menuntut perubahan lagi? Nah ini mari kita sama-sama nanti tinjau dan jawab gitu ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya Bapak Ibu, pernah nggak kita merasa pengen banget mengubah orang lain? Kok kayaknya dia nggak bisa diatur banget ya? Kok kayaknya dia nggak asik banget ya? Kok kayaknya dia nggak bertanggung jawab ya sama kerjaannya? Dia tuh gimana sih udah dikasih tahu? Pernah nggak gitu? Lebih sering kita bertanya ingin mengubah orang lain itu, atau kita lebih sering bertanya what happened with me? Saya minta kejujuran itu dan silakan dijawab sendiri-sendiri. Barangkali kita lebih sering menggunakan sudut pandang kita untuk melihat dari sisi luar kita ya, dari sisi orang lain. Nah, kita review sedikit Bapak Ibu. Ketika kita bicara quality of work life, sesungguhnya bicara life is a journey gitu ya. Saya mengambil satu circle ini karena di dalam satu circle ini terjadi proses, kemudian as a human-nya sendiri, kalau kita lihat, kita sebagai manusia, as a human, kita mengalami yang namanya stage of life. Periode perkembangan, dari mulai di kandungan ibu kita, kemudian kita lahir, kemudian ada periode bertumbuh dari mulai usia 0, bergerak ke usia kanak-kanak, kemudian masuk ke usia remaja, masuk ke usia dewasa, kemudian sampai dengan usia hari ini, berapapun usia yang ada di ruangan ini hari ini, tapi mari kita berkaca ke stage of life-nya kita masing-masing. Pada posisi ini, Bapak Ibu, sangat terjadi yang namanya individual differences. Apa itu?
Karena setiap kita, sekalipun sekandung, pasti nggak ada yang persis sama tuh. Kalau ibarat satu makanan ada ingredients-nya, ada komposisinya, komposisi sekandung, kita punya berapa bersaudara pun, nggak akan ada yang persis sama gitu ya. Bahkan anak kembar pun tidak persis sama yang terlihat gitu. Kenapa? Saya agak lompat ke yang ke kanannya. Kenapa? Karena di situ ada proses yang namanya experience. Ada proses yang namanya orang beraktivitas. Ada proses yang namanya orang selalu belajar, kemudian ada lingkungan yang selalu mempengaruhi dia. Kalau kita lihat tadi di stage of life, barangkali Bapak Ibu tidak asing, akhir-akhir ini sering sekali dibahas apa namanya krisis kehidupan ya di usia 25 tahun gitu ya. Kalau ada yang hari ini di usia itu barangkali mengalami krisis. Kenapa gitu ya? Karena kalau secara stage of life-nya dari sisi psikologi, pada usia-usia itu memang rentan sekali untuk seseorang bisa firm dengan dirinya. Ketika enggak, maka yang terjadi adalah dia confused, dan kemudian ketika dia confused, dia akan kesulitan untuk tangguh, untuk gesit, untuk bisa bertahan menghadapi apa yang terjadi di sekitarnya. Misalkan kalau kita lihat teman-teman yang di tingkat akhir nih di kampus, mereka tentu bersiap-siap untuk segera melakukan tugas akhir. Oke, selesai tugas akhir. And then what next? Harapannya wisuda. Oke, after wisuda, what next? Iya kalau langsung keterima kerja. Kalau enggak, apa yang terjadi? Terus saat dia sedang berproses dengan dirinya, dia melihat teman-temannya udah pada kerja. Wah, bagus-bagus kerjanya di BUMN, di kementerian, dan lain-lain. Dia enggak, dia belum. Kemudian dia menyaksikan lagi teman-temannya barangkali mulai dengan kehidupan yang baru, berkeluarga. Kemudian barangkali dia juga menyaksikan sekitarnya dengan pencapaian-pencapaian yang lainnya, sementara dia enggak gitu. Ini kan sebuah perjalanan bagi seorang manusia yang sangat subjektif dialami oleh masing-masing orang. Saya ke kotak yang sebelah kanan, ke gambar yang sebelah kanan. Kita bicara aktivitas. Setiap kita berproses bertumbuhnya beda-beda. Ada yang tadi saya bilang dengan stage of life kita, kita dikasih hadiah sama Allah barangkali dengan dari Tuhan keluarga yang kita punya sekarang. Dimana keluarga orang lain nggak akan sama kondisinya. Walaupun secara physically oke sama, punya ayah, punya ibu, punya adik, punya kakak, tapi kemudian dinamika yang terjadi dalam satu keluarga itu tentu tidak sama. Dan itu yang membuat orang mengalami sesuatu, experiences, entah dia suka atau enggak, entah dia berharap atau tidak, itu terjadi. Dari kejadian itulah, dari experiences itulah dia belajar sesuatu. Nah, proses belajar ini Bapak Ibu, teman-teman, akan ada yang dia persepsikan, akan ada yang keluar dari dirinya, baik yang dia pikirkan, yang dia rasakan, dan kemudian terwujud dalam perilaku, menjadi satu tindakan. Itu semua teramu, itu semua keluar dari proses yang dia lewati, yang tadi saya ilustrasikan. As a human, dia punya stage of life, dia beraktivitas, kemudian dia mengalami sesuatu, dia belajar sesuatu, dan lingkungan sangat menjadi pengaruh terhadap proses belajar dan proses mengalaminya seseorang. Why? Karena kita biasanya akan mulai mempersepsikan sesuatu ketika kita melihat. Kenapa? Karena kita dianugerahi panca indera. Apa yang kita dengar, kita pikir. Apa yang kita lihat, kita pikir, kita rasa. Itu berproses gitu. Kalau kita melihat satu hal di lingkungan kita, kita coba untuk misalkan mengadopsi. Kita coba untuk mengimitasi. Kan itu yang terjadi ketika ada lingkungan di sekitar kita. Pindah lingkungan yang baru barangkali value-nya berbeda. Pindah ke tempat yang baru, value-nya berbeda lagi. Ini sangat-sangat memberikan pengaruh atau berkontribusi ke dalam act-nya manusia tadi. Act-nya itu behavior-nya, tindakannya. Nah, bicara environment ini juga Bapak Ibu, teman-teman, kita bicara ekspektasi gitu. Why? Ada apa dengan ekspektasi? Karena biasanya kita akan lebih sering berekspektasi untuk orang lain melakukan sesuatu seperti yang kita ingin. Barangkali kalau mudahnya, kalau di kantor, kita pengen atasan kita berpihak, kita pengen atasan kita selalu mendahulukan gitu. Kemudian ketika atasan kita tidak mendahulukan, ketika atasan kita tidak berpihak, kita udah kayak kehilangan semangat dan kayak kehilangan sesuatu.
Atau misalkan dengan pasangan, barangkali Bapak Ibu juga punya ekspektasi, aku pengennya pasanganku begini, harusnya dia begini dong, harusnya dia begini, harusnya dia begini. Tapi lantas kemudian kita jarang sekali, aku sudah memberi apa ya? Aku sudah sampai mana ya? Ya, itu yang kemudian kita perlu gali berkaitan dengan tema yang hari ini ada di depan kita, quality of work life. Kemudian dalam satu journey kehidupan, Bapak Ibu, ternyata kenapa kita masih bisa bergerak, kenapa kemudian kita berproses, ada hope di sana. Hope ini ternyata punya daya dorong yang kuat sekali. Hope itu punya punya energi yang kuat sekali karena dia berupa satu belief, satu keyakinan, tapi keyakinan itu bukan cuma sekedar diyakini, keyakinan itu dilengkapi dengan apa ya, komponen-komponen yang terselubung di dalam diri kita itu bahwa kita yakin masa depan itu ada, bahwa kita yakin kita mampu melewati satu proses yang kita katakan tadi life journey ini. Mudah-mudahan sampai di sini Bapak Ibu bisa mengikuti ya. Saya lanjut dulu. Nah, kemudian kita bicara, kalau tadi life is a journey, pastilah journey itu ada sesuatu yang tadi saya bilang kita sukai, kita harapkan gitu, ada yang kita ingin. Nah, begitu kita mencapai sesuatu dalam satu siklus journey kita seringkali sudah masuk kepada comfort zone. Ya, hari ini barangkali juga adalah comfort zone yang kita masing-masing. Kenapa? Sehingga kita masih bertahan hari ini. Nah, dalam comfort zone itu Bapak Ibu, di dalamnya ada attitude, ada behavior, ada knowledge, ada skill yang saling berproses. Tetapi juga perlu kita ketahui dalam satu siklus comfort zone ini, di dalamnya terjadi yang namanya panik juga. Panik, pasti itu. Ada perubahan, kita panik. Kemudian ada terjadi sesuatu, kita belajar. Ini kayak siklus gitu ya, siklus di kita. Nah, kemudian kalau kita ingin melakukan satu perubahan, maka esensinya kita harus stretch. Kalau kayak bahan karet yang kita bisa longgarkan, kita stretch, kita tarik. Setelah kita tarik itu, mohon ada suara yang masuk ya. Begitu kita stretch, kita tarik, kalau kayak bahan karet gitu ya, kita longgarkan, itu sesungguhnya kita sedang berjuang dengan sesuatu uncomfort-nya kita, kemudian kita masuk ke new comfort zone lagi. Jadi antara comfort zone dan new comfort zone ini juga sebuah satu siklus yang berulang. Makanya saya coba ilustrasikan dengan ada panah yang berulang. Panah yang berulang saling terjadi. Ketika kita sudah di new comfort zone, pertanyaan selanjutnya adalah apakah itu kemudian akan menjadi permanen? Ya enggak juga, karena pasti ada situasi lagi yang kita sangat tidak bisa kendalikan, itu mempengaruhi lagi di diri kita. Di organisasi misalnya Bapak Ibu, hari ini comfort zone kita dengan amanah, dengan jabatan, dengan sesuatu yang kita diberikan. Kemudian terjadi transformasi, terjadi perubahan, terjadi restrukturisasi. Pasti kita mengalami yang namanya uncomfort itu. Lantas kemudian ketika kita komitmen pada organisasi kita menjalani nih. Ya udah deh, berarti saya harus belajar sesuatu, behavior saya harus saya kelola misalnya sesuai dengan harapan organisasi. Saya belajar sesuatu tentang pengetahuan yang baru, saya belajar satu skill yang kemudian dibutuhkan. Nah, kemudian kita sampai pada satu progress nih. Sudah kita stretch zone tadi, kita sampai pada satu progress. Begitu sampai pada satu progress, kalau kita lihat di sebelah kiri, ada attitude, ada new knowledge, ada new skills, kita lihat ke kanan, itu semua kan kompetensi. Jadi comfort zone punya attitude, knowledge, behavior. Begitu kita new comfort zone, sesungguhnya kita telah belajar sesuatu, esensinya itu adalah kompetensi. Dan itu berulang sekali. Gitu. Jadi kita semua harus melewati proses ini. Kemudian, kalau kita bicara satu tempat kerja, kenapa? Karena itulah tempat kita berpijak hari ini. Gitu ya. Di dalamnya tentu harus ada visi misi yang jelas dan dipahami semua orang. Di dalamnya juga diharapkan terjadi yang namanya transparansi, di mana kita involve dengan organisasi. Kemudian kita juga berharap di dalamnya ada acknowledgement gitu. Kemudian ada work-life balance, dan itu kemudian yang saya kira menjadi satu topik yang kita angkat hari ini. Karena ternyata itu adalah satu kotak atau satu hal yang juga kita lihat harusnya ada dalam satu tempat kerja. Kemudian ada kolaborasi di sana, ada situasi di mana kita bisa belajar dan kita menjadi pembelajar. Dan satu hal lagi,
ternyata respect, kemudian merasa memiliki dan saling menghormati di dalam satu tempat kerja, itulah yang idealnya ada di dalam satu tempat kerja. Lantas kemudian kita bicara ekspektasi dari satu tempat kerja. Kalau tadi kan yang idealnya ada tuh gitu. Ekspektasi kita apa nih kepada satu tempat kerja kita? Ya tadi itu, bisa nggak sih apresiasi diberikan? Bisa nggak sih sedikit kontribusi yang sudah kita berikan itu ada penghargaan? Apa jangan-jangan, ayo dong, kamu kok gini-gini aja sih? Udah berapa tahun kerja? Kok nggak maju-maju? Pertanyaannya, kok nggak maju-maju itu kata siapa? Kata bapak, kata ibu, atau kata siapa? Itu perlu kita pertajam Bapak Ibu. Ini untuk diri kita ya, kita bukan menyalahkan orang lain. Pertanyaan ini kita tanyakan kepada diri kita. Ketika kita tidak menghargai upaya orang lain, ketika kita tidak melihat apa yang orang lain sudah lakukan, sesungguhnya itu apa gitu. Kita coba berada di posisinya orang itu. Seandainya kita yang udah katakanlah bela-belain lembur, nggak minta lemburan, kita yang udah bela-belain melakukan sesuatu di weekend, tapi kita tidak mengharapkan sesuatu imbalan, tapi kemudian acknowledgement itu nggak kita terima, kira-kira rasanya apa gitu. Nah, kemudian safety condition tadi juga sudah saya ulas sedikit. Ini berkaitan dengan yang fisik dan psikologis juga gitu. Bagaimana orang bisa saling menghormati tadi. Jadi saling terkait. Kemudian saya lanjutkan ke slide yang ini. Pernah tidak Bapak Ibu mengalami situasi seperti ini? Apa itu? Di mana kita merasa tekanan begitu tinggi, ekspektasi lingkungan juga begitu banyak kepada kita, sementara kita menyadari inilah kita. Kita kekuatan, kita punya kelemahan. Coba cek, terjadi gap nggak? Apa kita udah bendera putih, ampun aku nggak kuat lagi misalnya. Kenapa? Apa jangan-jangan nih, jangan-jangan kita keliru mempersepsikan ekspektasi atau kita keliru untuk menyikapi apa yang lingkungan itu harapkan dari kita. Apa sesungguhnya yang diharapkan perusahaan kepada kita? Atau ketika pressure itu banyak, apakah itu mengganggu? Kalau mengganggu, cek kenapa. Kemudian, siapa saja sih yang kita temukan setiap saat hari ini di sekitar Bapak Ibu? Ini kebetulan barangkali kita situasinya lagi work from home ya, walaupun ada yang sebagian di kantor, tapi kemudian saya ingin ajak siapanya saya gedein, saya huruf besarkan, siapa saja orang yang kita temui saat ini setiap saat. It means bukan orangnya aja, tetapi siapa saja sih diri orang yang kita temui. Seseorang yang dengan kondisi emosi yang bagaimana, seseorang yang dengan kejadian apa yang dia baru alami, seseorang yang sisi kompetensinya juga seperti apa. Saya ilustrasikan dua gambar yang di kanan kirinya, Bapak Ibu boleh lihat. Gambar itu kita banget bukan sih gitu. Kalau kita lihat ada sisi yang perempuan, yang wanita nih, di mana dia diilustrasikan yang sebelahnya adalah sebagai seorang yang profesional dengan pakaian kerja, yang sebelah kirinya adalah seseorang yang kemudian punya peran yang berbeda, barangkali sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga. Kira-kira seseorang yang dengan peran ini dia mengalami apa gitu? Itu berkaitan dengan pertanyaan saya tadi, siapa saja orang yang ditemui. Barangkali sebelum masuk kerja dia telah mengalami keriuhan di rumah. Barangkali pada saat sebelum berangkat ke kantor dia mengalami satu kejadian yang kita juga nggak tahu. Maka yang kita harap ketika dia nyampe kantor ya udah profesional. Itu kan memang esensi dari atau idealnya sebuah proses kerja gitu. Tapi apakah bisa kita betul-betul abai kepada sisi-sisi yang sangat personal itu? Saya kira kita coba tanya deh ke diri kita gitu. Yang sebelah kanan juga sama gitu, ketika yang bapak-bapak, yang laki-laki punya peran yang juga banyak di rumah, barangkali punya peran sebagai kepala keluarga, atau barangkali di keluarga inti bagi yang belum berkeluarga, dia mungkin punya tanggung jawab pada adik-adik barangkali, dan itu pastilah punya ruang di kepalanya yang juga butuh dipikirkan, butuh dirasakan, dan kemudian dia masuk ke dalam satu tempat kerja, dia juga ketibanan lagi pekerjaan, dia ketibanan lagi aktivitas, dan itu semua sangat dinamis gitu. Ini perlu kita cek ke diri kita, apakah kita sedang mengalami gap ini. Kenapa saya tanyakan dan kenapa saya ilustrasikan dengan gambar? Mari kita lihat Bapak Ibu, ada contoh yang saya coba ilustrasikan. Saya beri gambar dua gitu. Gambar yang paling atas kita lihat ada brain.
brain female dan brain male. Kalau kita lihat yang brain female itu warnanya bisa banyak banget gitu. Itu menjelaskan apa sih gitu ya. Warnanya bisa ada pink, biru, merah, kuning, hijau. Sementara yang male brainnya cuma dua warna, yang hijau sama kuning. Atau yang sebelah kiri gambarnya ilustrasinya apa? Gambar yang female brainnya itu yang female bisa sangat berlika-liku, artinya dia menyentuh ke berbagai komponen di otak kita. Tapi yang laki-laki, yang male brain itu cenderung lebih terpola, dan kemudian dampaknya apa? Male brain itu biasanya lebih systemizing, yang female brain itu lebih empathizing, emosi yang menjadi fokus, concern, yang systemizing lebih ke analisis. Apakah ini ada di diri kita kedua-duanya? Sangat tentu ada. Tetapi kemudian yang lebih mendominasi mana? Silakan Bapak Ibu bisa cek gitu. Mana yang lebih mendominasi? Atau kalau kita pakai profil yang lain, barangkali Bapak Ibu juga mengenal MBTI, salah satu tools yang juga populer, bicara introvert, extrovert, thinking, feeling, sensing, intuition, kemudian judgment gitu ya. Coba kita cek, jangan-jangan kita dominan di salah satu, dan kemudian ini yang membuat kita hari ini berperilaku. Lebih dominan mana yang kita keluarkan secara tindakan kita, seperti itu. Nah, lantas kemudian setelah kita tahu nih tadi, kemudian ada apa namanya, tempat kerja, ada life is a journey, kita juga mengalami dinamika, ada tuntutan, ada ekspektasi, kemudian kita juga menghadapi yang namanya transformasi di organisasi, kita juga mengalami banyak hal di stage of life-nya kita. Bagaimana sih bisa membuat kita bisa berkualitas di dalam hidup? Saya coba ajak Bapak Ibu untuk mengenal satu apa ya, yang juga akhir-akhir ini sedang marak di apa namanya, dilakukan banyak orang menyikapi situasi kita hari ini. Banyak hal yang putus asa, banyak orang yang putus harapan, banyak orang yang kemudian mengalami stres, depresi, dan lain sebagainya. Ayo kita bisa coba untuk mindful. Apa itu mindful? Menyadari apa yang terjadi di dalam diri, reaksi apa yang kita rasakan, kemudian reaksi yang kita sadari itu kemudian menjadi momen di mana kita memaknai diri dan kehidupan kita. Ya, saya sedih. Kenapa saya sedih? Cari tahu sumber sedihnya. Oh, saya bahagia banget. Sumber bahagia saya apa ya? Saya takut. Sumber ketakutan saya di mana? Kita coba cek. Dengan mindful itu halnya sebetulnya simple aktivitinya Bapak Ibu. Hanya dengan barangkali kita fokus ke bernafas kita aja dulu. Kita fokus ke bernafas kita. Pelan-pelan kita akan bisa mindful. Seringkali hidup kita itu hanya berjalan otomatis. Bangun tidur, makan, bekerja, pulang ke rumah, makan, main sebentar sama orang-orang di rumah, tidur, bangun lagi, ibadah, begitu aja terus. Tapi kemudian itu tidak kita maknai. Jangan-jangan ketika rutinitas yang terpola itu terus-menerus kita lakukan dan menjadi otomatis, sama sekali kita nggak bisa aware terhadap apa yang kita rasain sendiri. Nah, itu kenapa kemudian banyak kita yang tiba-tiba merasa aneh, kok saya nggak pernah ngerasain gejala sesuatu, tiba-tiba hasil lab saya tinggi semua nih. Kok kemudian saya mengalami berat di pundak saya ya, punggung saya berat banget, tapi saya nggak apa-apa, kok saya nggak apa-apa. Nah ini kemudian kita perlu lakukan teknik mindful itu. Kemudian kita coba untuk balancing emotion, mengenali emosi apa yang kita alami di dalam diri, baik itu positif atau negatif, karena kedua-duanya itu adalah guru dan pengalaman. Kita nggak bisa pilih kita harus happy-happy aja, nggak bisa milih kita harus nggak mau sedih, nggak bisa. Karena kedua-duanya tadi guru. Kalau kita bisa milih hanya happy-happy aja, kita nggak pernah tahu bagaimana rasanya orang yang berada dengan kondisi emosi yang sedang negatif. Saya ingin juga Bapak Ibu mulai menerima kondisi emosi itu, karena itu satu hal yang sangat alami sekali di diri kita. Dan kemudian, mari kita coba sama-sama nih, kita praktekkan konsep emotional bank account. Apa itu? Gitu, barangkali juga sudah familiar, tetapi saya ingin kita ingat kembali aja, kalau esensi dari satu rekening bank, ya, kenapa dia namanya juga bank account? Ketika kita buka rekening, kemudian kita cuma punya saldo katakanlah 100.000, kemudian berbulan-bulan saldo itu nggak pernah kita isi, kira-kira kita bisa narik nggak?
Kalau saya yakin sih nggak bisa. Kenapa? Karena di sana pasti ada biaya administrasi yang kemudian kepotong saldo kita, gitu kan? Esensinya itu. Apa maksudnya dengan emotional bank account itu? Maka kita harus banyak menabung emosi kepada orang lain. Emosi kepada orang lain. Maksudnya sisi emosi itu ya bagaimana kita peduli pada orang lain, berbuat baik pada orang lain, menghormati orang lain. Sesungguhnya itu tabungan adalah tabungan kita sendiri yang kemudian ketika someday kita butuh, kita bisa tarik. Satu saat kita butuh dukungan orang lain, kita bisa tarik dari orang yang telah kita tabung tadi. Siapa itu? Siapapun itu yang Bapak Ibu anggap paling tepat menjadi bank account-nya. Pasangankah? Atasankah? Bawahankah? Atau siapapun itu yang kemudian itu betul-betul menjadi rekening bank emosinya Bapak dan Ibu yang satu waktu nanti tinggal tarik gitu. Aku lagi sedih, ada yang support. Aku lagi butuh ini, ada yang support. Esensinya seperti itu. Kemudian kita bicara hope, ini tadi udah kita singgung. Hope di sini adalah kita betul-betul harus punya belief bahwa kita bisa berubah. Kita mau, kita bisa. Kemudian ada agility di mana mental ini akan berproses bersama ketika nggak nyaman kita tetap bisa tough, bisa tangguh, kita tetap berjuang di situ dan kemudian refleksi terus apa yang udah, apa yang belum, apa yang masih ingin dihadirkan, yang sekarang sudah ada apa di diri kita, apa yang sudah ada di organisasi kita, yang masih ingin kita hadirkan di organisasi kita apa, di diri kita apa, kira-kira seperti itu. Kemudian saya juga mengajak Bapak Ibu untuk melakukan perubahan atau berlatih sesuatu yang berbeda dari apa yang selama ini kita pikir dan kita rasa dan kemudian terwujud dalam tindakan. Saya mengemasnya dalam satu state unloving to loving behavior. Maksudnya apa? Kalau selama ini kita berpikirnya begini, coba ada dampak apa dengan cara berpikir kita? Barangkali dengan kita merubah sedikit cara berpikir kita, sesuatu yang berbeda akan terjadi di hidup kita. Barangkali kalau kita merubah sedikit bagaimana cara kita merasa, ada sesuatu yang berubah di hidup kita. Barangkali kalau ada yang sedikit kita rubah dari cara kita bertindak, ada yang berubah di hidup kita. Kalau selama ini mungkin kita overthinking, dikurangi atau bahkan dihilangkan, diganti dengan balance. Kalau selama ini kita barangkali tidak menjaga pola hidup sehat, kita jaga. Kira-kira seperti itu dan ini fokusnya ke diri kita dan kita yang punya pilihan kita mau melakukan atau enggak. Kemudian kalau tadi dari sisi life-nya, bagaimana pula quality dari sisi work-nya. Di sini kita coba sama-sama, mari kita dekati pekerjaan kita, lakukan pekerjaan kita dengan sikap yang positif dan biarkan saja orang-orang di sekitar kita di organisasi merasakan dan menilai hasil kerja kita. Kemudian kita aktifkan semua yang kita punya secara personal quality, di mana personal quality kita ini mengaktifkan semuanya, skill, knowledge, attitude, kemudian apa yang kita punya secara kepribadian, kita aktifkan semuanya, kita keluarin. Supaya apa? Supaya kita bisa efektif, kita bisa memenangkan sesuatu di tempat kerja kita. Kemudian terus aja berpengaruh, terus aja berdampak positif, sehingga kita mendapatkan trust. Dan ketika trust ini ada, esensinya adalah kita akan bisa merasa bahwa kita involve dalam organisasi kita. Setelah kita involve, sesungguhnya kita akan engage dan kemudian kita akan memberikan komitmen kita penuh kepada organisasi kita. Ini saya singgung sedikit aja, how to grow. Tadi saya bilang aktifkan, aktifkan semua yang kita punya, how gitu. Kemudian maka salah satu yang paling penting ternyata kita harus melakukannya dengan hati yang terbuka, kita punya rasa gembira, kita punya optimis melakukan sesuatu, itu yang saya awali tadi dengan happiness. Kemudian yang menarik, saya nggak ambil semuanya, nanti kita share aja bahannya. Apa yang menarik saya pengen bilang non-attachment, letting go. Artinya apa? Lepaskan sesuatu yang bukan hak kita, lepaskan sesuatu barangkali yang circle-nya jauh dari circle utama kita supaya tidak begitu banyak menghabiskan energi kita. Circle pertama kita itulah yang kemudian kita fokuskan di hidup kita hari ini. Circle berikutnya yang agak jauh kita pilah prioritasnya. Itu yang juga tadi saya ajak di konsep mindful tadi. Kemudian kita juga perlu untuk mengambil resiko, mitigasi resiko dari pilihan-pilihan kita bertumbuh. Kadang-kadang ketika seseorang bertumbuh, belum tentu balik lagi ekspektasi orang-orang di sekitarnya juga punya atau dia bisa dapat. Apalagi misalnya nih, mohon maaf, misal nih kita kebagian rezeki atasan kita yang barangkali persepsi kita
levelnya itu level of kompetensi ya, level of kompetensinya sedikit tidak jauh dari kita atau bahkan sama dengan kita. Sementara harapan kita adalah atasan kita bisa up nih dari kita. Maka salah satu yang kita juga harus latih adalah personal quality kita itu yang tinggi, yang kita bilang kompeten, nggak selalu melulu mesti kita keluarkan pada saat-saat tertentu. Why? Karena ini sangat kita perlu mitigasi resiko tadi. Jangan-jangan kalau kita keluarin semua, lingkungan kita justru menganggap kita over. Barangkali kalau kita keluarkan semua, justru merespon kita negatif. Ini yang kita perlu nanti cek bersama Bapak Ibu. Kemudian, nah, sembari itu saya juga pengen ngajak Bapak Ibu gitu, bagaimana sih kita meraih kualitas hidup dan kualitas pekerjaan. Cek dulu value kita hari ini apa, udah punya atau belum. Saya kira udah. Kalau kita belum, kita nggak akan menjadi orang seperti hari ini. Tapi kemudian yang kita punya itu apa? Mari cek gitu. Mari kita cek value kita apa. Apakah nilai-nilai yang kita bangun adalah nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai tanggung jawab, integritas, atau barangkali ada yang namanya apa? eh, Disiplin, atau barangkali ada yang banyak sekali value yang nanti Bapak Ibu juga bisa browsing di Google. Banyak sekali value-value yang barangkali Bapak Ibu bisa cek untuk mengetahui kita itu seperti apa value-nya. Apa kemudian yang kita lebih butuhkan hari ini dari yang lain? Kalau hari ini kita diamanahkan di RNI, Bapak Ibu sudah diamanahkan di RNI, apa sesungguhnya Ibu miliki hari ini dan apa sih yang sebetulnya masih ingin diraih lagi? Itu harus dicek supaya yang namanya kualitas tadi. Kemudian Bapak Ibu bisa mendapatkan kualitas yang tadi. Atau apa sesungguhnya yang Bapak Ibu hindari hari ini sehingga Bapak Ibu merasa aku nggak punya kualitas hidup dan kualitas kerja yang baik. Kenapa gitu? Cek lagi, cari sumbernya. Jangan kita seringkali apa yang kita alami itu masih yang luarannya, masih simptomnya, tapi sesungguhnya yang akarnya nggak keluar. Maka kita cari dulu, gali dulu akarnya. Simptom-simptom ini hanyalah warning, alert aja gitu, hanya alert gitu. Kalau kita pegel-pegel atau kita pusing di kepala itu kan alert, tapi sesungguhnya pusing kita itu pasti adalah faktor penyebabnya. Kemudian kapan kita mulai akan memikirkan diri kita sendiri gitu. Dan kemudian ketika ini beres, Bapak Ibu, frame berpikir kita akan happiness, kemudian frame berpikir kita akan berkomitmen kepada organisasi kita. Kalau Bapak Ibu nanti pengen tahu bagaimana menggali, ada tool salah satu yang boleh dipakai, The Wheel of Life. Ini juga ada di internet. Wheel of Life Relationship juga ada, banyak banget. Ini contoh aja. Ini ada beberapa komponen gitu ya. Komponen ini bebas diisikan apa aja. Makanya ada yang saya kosongin juga tuh hal penting lainnya. Apapun boleh Bapak isikan di sini. Yang Bapak Ibu rasa itu memang bagian dari life-nya Bapak Ibu. Cek gitu. Ceknya bagaimana? Nanti beri bobot. Di mana angka 1 sampai angka 10, kalau 1 belum sesuai harapan, 10 makin mendekati harapan. Setelah semuanya diberi bobot, disambung gambarnya. Digambar gitu. Setelah digambarnya disambung, cek mana bobot terendah. Yang kemudian barangkali itulah bobot terendah itu adalah fokus yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk mengimprove personal quality-nya Bapak Ibu semuanya. Ketika quality personal atau personal quality-nya sudah baik, quality of life-nya juga ikut membaik, quality of work-nya juga ikut membaik. Itu sangat sejalan. Banyak riset-riset yang kemudian menjelaskan tentang itu. Orang bisa mempersepsikan dirinya, orang bisa menyelesaikan apa-apa yang dia alami, dia bisa happiness, level of acceptance-nya meningkat, happiness. Setelah itu dia akan bisa engage kepada organisasinya. Barangkali itu Pak, saya kembalikan, barangkali ada sesi diskusi, boleh dilanjutkan Bapak Ibu dengan senang hati. Oke, terima kasih Mbak Frida. Nah, mungkin teman-teman ini menarik banget ya ini apa temanya hari ini ya, quality work of life gitu ya. Gimana kita
tahu kualitas dan bekerja dengan yang berkaitan sama kehidupan kita. Nah, teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Kita persilakan kalau ada yang mau tanya. Gimana? Mungkin kalau misalkan ada yang nggak mau secara langsung, bisa di chat. Mungkin kalau nggak ada yang tanya, mungkin saya akan tanya. Pak Iksan, boleh Pak Iksan? Oh, boleh Pak Risyanto ya? Lanjut Pak Riz. Ya, terima kasih. Sama saya manggilnya Ibu siapa ya Ibu? Tidak, Pak. Tidak, terima kasih. Salam kenal Iya. Ibu. Ya, terima kasih. Salam kenal kembali. Saya tadi tertarik mengenai new comfort dengan new comfort ya. Jadi ada comfort zone yang baru, kemudian menemukan lagi comfort zone yang baru. Jadi setiap waktu itu kelihatannya comfort zone itu selalu ikut ya Bu ya. Yang pertama pertanyaannya. Yang kedua, new comfort dengan new comfort yang baru itu, tapi di bawahnya itu saya lihat tadi slide tadi itu ada sesuatu hal yang baru yang itu harus diikuti. Jadi kita tidak akan bisa menikmati new comfort itu kalau dalam bahasa saya itu apa ya rintangan atau sesuatu yang mesti kita hadapi itu kita siapkan juga atau bagaimana? Terima kasih Pak Risyanto, pertanyaannya menarik sekali. Ya, terima kasih Pak Risyanto, menarik sekali. Kalau kita bicara tadi, saya perlu tayangin ulang slide-nya nggak? Nggak usah. Boleh Bu. Oh, boleh ya. Boleh. Oke, sebentar. Nah, ini ya Pak Riz ya. Jadi kita bicara ini semacam satu siklus. Jadi kalau bahasa yang paling enak kita pakai itu kayak sebetulnya ini adalah satu movement, pergerakan-pergerakan yang kita lakukan. Ketika comfort zone kita sudah dapat, kita kan tadi saya katakan kita belajar sesuatu di situ, attitude kita munculkan, behavior kita munculkan, ada new knowledge di sana, ada new skill. Kemudian tough nih, kita sampai pada satu kekuatan, kita jalani lagi siklus kita jalani lagi amanah-amanah, kita jalani lagi proses. Kemudian tiba-tiba kita stuck lagi. Stuck ini sekali lagi ada highlightnya adalah uncontrollable factor-nya kita. Jadi kita sama sekali nggak bisa, tadi kalau saya dengar sedikit Bapak mengatakan ada kita mengantisipasi sesuatu yang kita juga harus siap gitu kira-kira ya Pak ya, ada mitigasi di sana. Kadang-kadang ini nggak bisa Pak, kita kendalikan tuh nggak bisa gitu, uncontrollable factor ini nggak bisa, itu kemudian kenapa orang selalu mengajak kita, ayo dong keluar dari comfort zone kamu gitu, ayo dong keluar. Karena kalau nggak keluar, kamu nggak belajar sesuatu. Jadi esensinya movement tadi, learning, movement. Dan pada saat stretch zone ini tadi, kita seperti yang Bapak jelaskan tadi, kita perlu betul-betul memitigasi. Betul, itu betul. Saya sepakat dengan pertanyaan Bapak tadi. Atau barangkali sebelum kita memitigasi, lakukan dulu yang namanya validasi, Pak. Validasi terhadap apa yang kita alami. Jadi kita validasikan dulu pemikiran kita validasikan dulu perasaan kita validasikan dulu kondisi kita, betul-betul sudah convert, ready, baru jalan dengan yang kita bangun. Atas kemudian siklus lagi. Dari siklus itu terjadi lagi, kita mundur lagi gitu. Kita merasa mundur kan karena standarnya sudah naik nih Pak. Kita merasa mundur karena ada new kompetensi. Jadi bukan berarti kita kembali ke titik nol kita barangkali. Comfort zone yang awal kita 0, comfort zone yang new-nya kita 1, kemudian comfort zone yang new-nya bisa kedua, tapi kemudian sangat bisa kembali lagi ke 0, bisa, karena ada uncontrollable itu, tetapi 0 yang ini adalah 0 dengan new kompetensi yang sudah ada di kita. Jadi sebetulnya dari sisi quality-nya sudah jauh berbeda gitu Pak Riz. Bisa lurusin Bu pertanyaannya Bu? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi singkat saja sebetulnya. Jadi
kira-kira sama nggak ya Bu ya antara ini kan quality of life itu kalau kita kebawa ke zona nyamannya kerja nih Bu, itu gimana ya Bu ya antara life dengan work gitu. Makasih Bu. Yes, makasih Pak. Ya, bicara zona nyaman kerja, barangkali hal yang nggak usah kita bedain. Artinya gini Pak, begitu kita nyaman di komponen pekerjaan itu kan salah satu dimensinya yang kita lihat di situ ada apa job satisfaction. Kemudian ada positif affect dan barangkali itu sudah Bapak alami tuh gitu. Jadi Bapak mengalami yang namanya satu comfort di work gitu. Kemudian tiba-tiba Bapak dimutasi, kemudian tiba-tiba Bapak dipindah. Bapak merasa nggak ikhlas nih, saya ilustrasi saja ya, kemudian merasa nggak ikhlas, kenapa? Karena jadi menuntut perlu belajar lagi, perlu penyesuaian lagi. Ini esensinya dengan life-nya tadi, Pak, ketika Bapak mengalami sesuatu di work tadi, sebagai human kan nggak kita bisa lepasin yang think, feel, act-nya kita. Jadi memang work of life itu dilepas nggak bisa, tetapi kemudian harus melebur. Makanya tadi ilustrasi gambar saya yang journey ini juga, Bapak Ibu, ini adalah journey life, tetapi di dalam life ini, activities-nya, experience-nya, learning-nya salah satunya di work-nya kita. Gitu. Jadi nggak bisa kita pisahin nih. Ini life journey, tetapi activities-nya, experience-nya, learning-nya, environment-nya adalah work-nya kita sebetulnya gitu. Jadi kemudian bagaimana kita balancing ini atau bagaimana kita menyikapi ini, maka persepsikanlah atau sebelum kepersepsikannya, acceptance dulu kondisinya. Ini dia, hari ini tempat kerjaku ini, hari ini hidupku seperti ini, kita accept dulu. Setelah accept, baru kemudian kita bisa berdamai dengan keadaan yang tadi saya katakan satu life cycles tadi. Kira-kira gitu Pak Aris. Baik Bu, terima kasih. Barangkali sementara cukup dari saya. Pak Iksan, silakan Pak Iksan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Aris. Mungkin yang lain ada lagi nggak? Ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada ya saya mau tanya nih Mbak Frida. Silakan. Saya tanya aja. Nah, gini, ini kan misalkan dalam suatu pekerjaan ya, pasti kita pasti berhubungan sama orang lain di dalam suatu organisasi kan. Nah, ada kalanya kita selek dengan orang itu dan kita gimana ya baper gitu bawa di perasaan kita, membuat kualitas kerja kita tuh nggak bagus gitu. Dan terus menerus kita bawa tuh ininya kita bawa terus dan kita nggak suka, kita udah termindset bahwa kita nggak suka sama orang itu. Gimana sih cara ngatasin supaya ya udah kita balik lagi ke diri kita bahwa kita ini kerja profesional gitu kan. Nah gitu, gimana tuh caranya Mbak? Baik, makasih Pak. Ini menarik banget ya, menarik sekali. Saya akan mulai dari yang namanya point of view, sudut pandang. Kenapa? Karena sudut pandang kita itulah yang seringkali menjerumuskan kita pada situasi-situasi yang tadi kita bilang miskomunikasi, ada slack, ada macam-macam. Itu karena sudut pandang. Kita seringkali menganggap bahwa orang lain salah. Kita pasti selalu benar. Itu kan yang ada di diri kita. Saya juga selalu mengalami itu dulu. Dulu ketika saya belum berlatih, dulu ketika saya belum bertumbuh. Sama seperti bapak-bapak dan ibu. Baper saya duluan, overthinking saya juga. Tapi kemudian ketika saya mempelajari sesuatu di hidup saya bahwa kita coba sudut pandang kita luaskan gitu. Kita luaskan, kita expand lagi. Kalau seandainya kalau Bapak Ibu pernah lihat gambar ada angka 6 yang dilihat dari sebelah kiri, ada angka 9 yang kalau dilihat dari sebelah kanan gitu kan, siapa yang benar gitu. Apakah ini angka 6 atau 9? Ya tergantung, lihatnya dari kiri atau dari kanan. Kalau kita mau ngajak orang melihat itu sebagai satu angka 6, tarik dia, belok sini. Yuk lihat, 6 kan? Terus kita tarik dia ke sana, sini dulu, 9 gitu. Itu sebetulnya apa sih? Itu kan konsep point of view, cara pandang, sudut pandang. Nah kemudian kenapa kita harus luaskan? Kalau Bapak Ibu saya ajak lagi berpikir. Kita sedang berada pada posisi garis lurus ini, Bapak Ibu sedang menghadap ke depan. Kira-kira berapa derajat sih yang bisa dilihat Pak di depan kita itu? Paling berapa sih? 100 berapa? 180 sampai
atau 170 derajat barangkali. Mungkin nggak kita ngelihat 360 derajat? Nggak mungkin, nggak mungkin. Karena cuma segini, sudut mata kita udah kita pakai nih dua-duanya. Itu esensinya apa? Bahwa kita sangat mempunyai keterbatasan sudut pandang, sehingga supaya kita bisa lihat 360 derajatnya berbalik. Salah satu contoh, berbalik. Apa esensi berbalik? Esensi berbalik adalah seandainya kita jadi dia, gimana? Nah, ini nyambung ke tadi yang saya sampaikan, salah satunya ke individual differences, Pak. Individual differences. Karena yang tadi saya ilustrasikan bahwa nggak ada yang persis sama, walaupun sekandung, secara kepribadian nggak sama, secara sikap nggak sama. Jadi, apa yang kita alami miskomunikasi dengan orang lain sesungguhnya karena kita belum kenal dia. Makanya ada sesuatu yang ketika diawali nggak kenal maka tak sayang, itu bener banget gitu. Nggak kenal maka nggak sayang, itu bener banget. Kenapa? Ketika kita kenal, oh ternyata dia ngomongnya begitu, itu adalah karena faktor sukunya. Oh, ternyata karena dia begitu, ternyata dia anak nomor 1 sehingga dia dominan. Ketika ngomong sama kita dia membawa experience-nya sebagai anak sulung yang kerjanya mengatur, mendominasi. Atau sebaliknya, oh pantesan kok mengkek kali ya, kalau kata orang Medan mengkek, mudah-mudahan bisa mengerti. Manja gitu. Kok manja? Kita coba cek gitu, experience-nya dia sebagai apa di dirinya. Jangan-jangan dia anak itu bawa semua ke kantor, Bapak Ibu. Kenapa akhirnya kita bicara quality of work life? Jadi individual differences itu kita mengenali orang dengan dirinya, pribadiannya, tinggalan. Ini saya perdalam. Bapak Ibu di dunia kerja hari ini pastilah berinteraksi dengan beragam generasi, bener nggak sih? Generasi milenial, generasi seniornya milenial. Itu semua mereka-mereka dan kita itu membawa traits yang berbeda-beda, membawa behavior yang berbeda, membawa persepsi yang berbeda. Generasi senior menganggap milenial cuek, menganggap milenial nggak sopan, nggak punya attitude, generasi nunduk, fokusnya ke handphone kalau rapat. Kan bukan itu gitu. Kalau kita yang milenial pasti langsung protes. Siapa bilang kita nggak punya attitude? Siapa bilang wong ini juga lagi baca WA dari Pak Kabak kok, gitu kan ya? Artinya apa? View-nya tadi yang belum diluaskan masing-masing memahami generasi yang ada. Generasi senior berharap milenial-milenial bisa menghormati. Milenial-milenial nggak boleh mendahului. Itu harapan dan itu satu karakteristik generasi yang kita nggak boleh abaikan. Hal yang sama, generasi milenial pasti juga punya harapan kepada generasi senior. Apa itu? Bu, ya dipahami milenial ini emang sukanya cepet, emang sukanya kalau lambat itu gregetan, emang dekat dengan teknologi jadi banyak tahu, bukan berarti kami mendahului. Nah, persepsi itu yang kemudian kita harus mulai luaskan, expand our view gitu. Gitu, Pak. Jadi gimana caranya supaya tidak terjadi? Saya ingin ajak Bapak Ibu untuk tadi mindful dulu, dan key-nya yang ingin saya share di forum ini adalah key point-nya adalah andai kita jadi dia gimana. Mudah-mudahan itu satu teknik berlatih dan kemudian kita bisa berefleksi. Gitu, Pak. Silakan kalau masih ada. Oke, ya. Terima kasih, Mbak Vida. Mungkin itu sih terjawab ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Lesmono. Nah, dalam pengukuran keseimbangan area, ya, saya coba cek. Nah, itu variabel yang disediakan apakah bisa dikembangkan lagi oleh masing-masing, misalnya area spiritual, kebugaran dan lain-lain, dan bagaimana cara menentukannya. Nah, itu Mbak Vida. Menentukan. Lesmono saya bantu jawab, ini jaringan kayaknya agak oke. Cukup jelas suara saya Bapak Ibu? Jelas ya? Nah, bicara area kehidupan tadi Pak Lesmono sangat boleh Bapak isikan dengan area apapun itu, apakah spiritual, apapun boleh. Saya udah katakan apapun boleh. Lalu bagaimana menentukannya? Setelah tadi Bapak beri bobot, misalkan bobot, saya kasih annotate dulu sebentar.
Kalau misalnya tadi ada lingkaran kita tuh tadi ya, sudah semua, misalkan, ini maaf agak, oke, karena tidak pakai penggaris. Nah, kemudian, tadi kita udah tandain, sorry, sebentar. Tadi kan Bapak Ibu kan misalnya beri bobot nih, ada yang di sini, ada yang barangkali bobotnya 8, ada yang barangkali 7, apapun itu areanya gitu kan. Nanti kemudian setelah itu Bapak Ibu boleh satukan gambar ini. Setelah disatukan garisnya, nah kan kelihatan tuh polanya, zigzagnya. Ini mohon maaf saya hanya ilustrasi, nggak bisa serapi ketika menggunakan. Nah, ketika dia kayak gini, kita cek yang terendah mana nih. Nah, kalau saya misalnya yang ini nih, yang ini yang terendah. Atau ini yang terendah, ya kan? Dan kemudian ini yang sedikit terendah. Barangkali 3 area ini yang Bapak Ibu boleh asumsikan ini adalah fokus area yang Bapak Ibu harus prioritaskan di up, di improve. Misalkan itu persoalan tadi spiritual, oh ternyata spiritual saya sedang membutuhkan untuk di up lagi dan lain sebagainya. Gitu kira-kira Pak Lesmono. Nanti ketika Bapak sudah temukan area mana yang ini menjadi concern, menjadi fokus, Bapak Ibu boleh lakukan dengan pendekatan self coaching atau pendekatan coaching boleh. Self coaching nanti boleh browsing juga. Apa itu self coaching? Gunakan sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya share itu salah satu pendekatan coaching, karena coaching itu adalah coaching itu adalah question yang menjadi tools utamanya adalah powerful question. Makanya tadi ada saya tanya, siapa sesungguhnya diri saya, mau kemana saya, apa yang sesungguhnya saya ingin hadirkan di hidup saya, apa yang saya hindari, itu kan sebetulnya powerful question Pak Lesmono. Jadi setelah area tadi Bapak coba mapping, kemudian fokus kepada area yang bobotnya rendah, gunakan teknik coaching, self coaching, Bapak tanya, oh iya, kenapa, ada apa rupanya dengan spiritual saya? Kalau saya, apa yang harus saya lakukan dengan spiritual saya? Barangkali, oh saya harus belajar ngaji lagi, atau saya harus mendalami agama lagi. Kemudian lanjutkan pertanyaan itu Pak Lesmono. Setelah saya mengisi, saya mengaji, saya meningkatkan pengetahuan agama saya, ya, apakah itu bisa meningkatkan yang Bapak maksudkan spiritual? Jawab lagi. Apa definisi sesungguhnya spiritual itu bagi Bapak? Apa sesungguhnya makna spiritual itu bagi Bapak? Kemudian, ketika spiritual itu Bapak penuhi, apa yang terjadi di hidup Bapak setelahnya dengan sebelumnya? Barangkali ketika spiritual itu Bapak concern, cek lagi ketika Bapak improve, Bapak perkaya di sisi spiritual, cek what the next yang hadir, apa yang kemudian hadir di diri Bapak ketika spiritual sudah Bapak prioritaskan. Kemudian langkah-langkahnya dimulai dilakukan. Esensi dari coaching tadi, setelah kita ketemu goals-nya kita pastikan apa yang goals itu betul-betul bermakna dan betul-betul ingin kita capai, lalu kemudian bagaimana cara mencapainya. Itulah kemudian konsep coaching itu ada yang namanya action. Action ini harus dilakukan secara berkesinambungan, diproses terus, divalidasi lagi. Actionnya yang gampang-gampang aja Pak, kalau misalkan tadi spiritual, cara satunya misalnya nih, saya harus mengikuti pengajian setiap 1 minggu sekali. Saya misalnya harus ibadah saya, sholat saya nggak boleh telat atau nggak boleh coaching. Ini Bapak harus lakukan ini sesuai komitmen Bapak secara bertanggung jawab. Dan after that, durasinya ditentukan, Bapak mau berlatih itu berapa lama, lalu cek. Ada yang berbeda tidak di kehidupan Bapak sebelum sesudah melakukannya. Kira-kira gitu ya Pak Lesmono, mudah-mudahan bisa terjadi. Oke, ya terima kasih Mbak Ida. Mungkin yang lain ada lagi nggak yang mau bertanyakan? Mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, teman-teman nanti bisa mengisi itu feedback form terkait dengan penyelenggaraan kita hari ini. Nanti teman-teman bisa isi dan sebagai evaluasi kita ke depannya. Mungkin teman-teman yang lain ada lagi ya
kalau misalkan nggak ada, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Karena waktunya juga sudah lewat, ya, sudah 14 menit. Harusnya jadwal kita jam 2 ya. Iya. Barangkali saya ada lagi nggak Bapak Ibu? Kalau nggak, saya mau sedikit memberikan wrap up, closing terhadap konteks kita hari ini. Maka yang perlu kita lakukan untuk betul-betul mendapatkan satu quality of work life kita, ingat bahwa yang kita alami hari ini, yang katakanlah kita tadi merasa bahwa kita adalah orang yang paling susah, yang paling diuji, yang paling capek, mari kita camkan bersama bahwa itu tidak hanya terjadi di diri kita dan semua orang mengalami hal yang sama dengan bobot yang masing-masing dia alami. Ada orang yang diuji di rumahnya, ada orang yang diuji dengan atasannya, ada orang yang diuji dari bawahannya, ada yang diuji dari pasangannya. It means kita semua sedang dites. Kita semua sedang dites dengan masing-masing area kehidupan kita. Kita harus mengambil prioritas untuk betul-betul up kita punya personal quality, up kita punya work quality, yang kemudian itu akan melebur menjadi quality of work life. Saya kira itu saya kembalikan, mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mendapatkan satu insight yang membawa perbaikan hidup lebih baik dari hari ini. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih Mbak Fida. Ya, teman-teman semua, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, kita akhiri. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah hadir. Terima kasih juga untuk Mbak Fida sama Mas Fai ya, udah mau bergabung di RNI. Mungkin terakhir saya akan sedikit bacain quote ya sebelum saya akhiri, dan kita akan foto bersama. Nah, hidup bukan tentang mendapat apa yang kamu inginkan, tetapi tentang menghargai apa yang kamu miliki dan sabar menanti yang akan menghampiri. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.